Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yurika Dita Pratiwi, NPM 2019-14-0182 dari kelas K, Prodi Ilmu Komunikasi. Pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan kali ini, saya akan membacakan critical review yang bertema kerukunan antarsara. Kata kerukunan berasal dari bahasa Arab yaitu rukun yang artinya pondasi dasar. Jika secara harfiah dari segi katanya, kerukunan adalah pondasi dasar yang bisa dilakukan masyarakat dalam menghadapi gejala sosial dan bentuk masalah sosial. Menurut Paulus Wirotomo, pengertian kerukunan adalah menciptakan integrasi sosial dalam masyarakat melalui konsep-konsep tertentu dalam upaya mempersatukan makhluk sosial, baik secara individu atau kelompok, untuk memberikan rasa kenyamanan dan ketentraman. Istilah SARA dimulai di zaman Orde Baru. SARA merupakan singkatan dari suku, agama, ras, dan antar golongan. Jadi, kerukunan antarsara itu merupakan pondasi dasar yang dilakukan masyarakat untuk menghadapi masalah sosial antar suku, agama, ras, dan antar golongan. Sumber hukum SARA pada pasal 28E Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, yang pertama, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, dan memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak untuk kembali. Yang kedua, setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Yang ketiga, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Seiring kemajuan teknologi, dengan merebaknya penggunaan internet, isu SARA pun semakin marak melalui media internet dan menggerakkan pemerintah untuk mengundangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hal ini tertuang dalam pasal 28 ayat 2 di bawah bab 7 perbuatan yang dilarang yang berbunyi setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan. Ancaman hukumannya sesuai terdapat pada pasal 45 ayat 2 Undang-Undang. Yang sama adalah seberat-beratnya 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Lalu selanjutnya ada bentuk kerukunan dan contohnya. Yang pertama, integrasi. Integrasi sosial adalah suatu keutuhan atau persatuan yang didasari atas konsep untuk mengolaborasikan antara integrasi nasional dan integrasi sosial. Contoh bentuk kerukunannya misalnya dalam upaya mempersatukan masyarakat Indonesia yang beragam perbedaan dimilikinya. Lalu baik perbedaan dalam agama, budaya, etnis, iklim, dan lain sebagainya. Yang kedua ada equilibrium atau keseimbangan. Keseimbangan adalah bentuk kerukunan yang dapat diartikan sebagai keadaan seimbang dan tidak terjadi kesenjangan yang menimbulkan gejolak. Lalu yang ketiga ada stabilitas, yang keempat ada toleransi, yang kelima ada solidaritas atau kesetiakawanan. Contoh kerukunan dalam masyarakat yang bisa kita pahami lebih dalam misalnya saja dalam hal beragama di Indonesia, yang dikenal memiliki agama sah sebanyak 6 agama. Dilihat dari agama-agama nenek moyang yang masih dianut oleh sebagian masyarakat. Hingga saat ini, kerukunan dalam umat beragama di Indonesia masih terjaga dan terus terlindungi dengan baik antara satu dengan yang lainnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.